memberitakan firman dan kebenarannya. Saya itu bacanya kemarin. Loh, besok Pak tambah 1 Maret. Iya Bu. Oh ya sudah. Ya. Anak-anak sama Bu Sandra ya. Ya, anak sama Bu Sandra. Oh ini didesain ya anak-anaknya ya, oke. Bapak Ibu, ini kita waktunya ini hanya sebentar ya, karena ini tadi mulainya juga terlambat. Jadi temanya adalah kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi sejak Yesus mati di atas kayu salib, apa yang dia katakan? Ada yang tahu? Nah, bahasa Yunani-nya apa Bapak Ibu? Tetelestai. Sudah selesai. Jadi yang sudah selesai itu apanya Bapak Ibu? Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu ya di Taman Firdaus, itu manusia itu sudah ada di dalam kutub. Semuanya karena upah dosa itu adalah maut. Jadi semuanya manusia itu ada di dalam maut, di dalam kegelapan, di dalam kerajaan kegelapan. Makanya pada saat Yesus itu di atas kayu salib itu dikatakan tetelestai, sudah selesai. Jadi peperangannya antara iblis dan kuasa kerajaan surga Yesus Kristus sudah dimenangkan Tuhan Yesus. Dia mengatakan sudah selesai. Darahnya di atas kayu salib, ibu-ibu, itu sudah membeli kita lunas. Kalau tidak, Bapak Ibu, itu semuanya ada di dalam kerajaan kegelapan karena sudah dikuasai oleh iblis, karena Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Makanya ibu-ibu itu semuanya kalau lahir, kalau hamil itu kan mesti banyak masalah. Itu salah satu dari yang untuk Tuhan kepada perempuan. Ya, salah satunya itu nanti ibu-ibu baca sendiri di Kejadian. Ya, akhirnya setelah dia mengatakan sudah selesai, darah Tuhan Yesus yang memberi kita lunas. Nanti ibu juga baca sendiri di kitab Wahyu 5 ayat 9. Jadi kita itu sudah berpindah dari kerajaan maut pindah kepada kerajaan surga. Karena Yesus mengatakan sudah selesai. Jadi setiap orang yang mengaku, yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetelestai, kita yang sudah menjadi hamba setan, hamba kuasa kegelapan, sudah pindah menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan sudah selesai. Iblis sudah dikalahkan, iblis sudah dilucuti sejak Yesus di atas kayu salib. Hutang-hutang dosa kita, Bapak Ibu, dari orang tua, dari kita sendiri yang melakukan, hutang-hutangnya sudah di atas kayu salib, lunas terbayar karena darah Yesus itu tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi setiap kita yang percaya Tuhan Yesus itu tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal, Bapak Ibu. Kita ini bersyukur, Bapak Ibu, menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita identitas kita itu menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu. Kalau menjadi anak-anak Allah seperti anak-anak manusia, Ibu Yulis, kalau punya anak pasti anaknya ditaruh di mana, Bu? KSK ya? Di KSK kan? Ya, itu berarti tanda anaknya Bu Yulis. Bu Erlin, anaknya putrinya yang cantik-cantik itu ditaruh di mana, Bu? KSK ya? Berarti itu tanda anaknya Bu Yulis. Identitasnya anaknya Bu Yulis. Seperti juga Tuhan kita, Bapak Ibu. Setiap orang yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita juga dikasih tanda, Bapak Ibu. Kita diberikan materai Roh Kudus. Ada yang bisa membacakan Efesus 1 ayat 13? Kita juga anak-anak Tuhan ini seperti manusia juga ada tanda KSK. Oh, ini anakku. Yesus juga gitu. Yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darahnya itu yang menebus dosa kita lunas. Kita pun diberikan materai Roh Kudus, Bapak Ibu. Tandanya di dalam Efesus 1 ayat 13. Mungkin Bu Maria bisa membacakan, Bu? Iya. Ya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran,
yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, berarti kita yang percaya Tuhan, kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus dan kita akan menjadi anak-anak Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12. Jadi kita itu Bapak Ibu, kita itu bangga. Kita itu identitas kita menjadi anak-anak Allah. Ini saya nggak ngomong ya, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Yohanes 1 Kalau ayat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang mereka yang percaya dalam namanya disebut anak-anak Allah. Kalau sudah mempunyai disebut anak-anak Allah, setan pun tahu Bapak Ibu. Di Alkitab dikatakan kalau kamu betul-betul anak Allah, mengaku Yesus Tuhan, setan pun tidak bisa menyentuh anak-anak Allah. Seperti tandanya Bu Yulis, mau nyentuh anak Ibu Yulis gak berani sama suaminya. Oh gak berani itu, nanti aku diapa-apain. Misalnya mau berbuat yang gak benar sama anaknya Mbak Eri, ojo anak lain. Setan pun tahu Bapak Ibu, oh jangan, ini anak Bapak ini yang mempunyai kuasa langit dan bumi. Ini anak-anak Allah, setan pun tahu Bapak Ibu. Tetapi sebagai anak-anak Allah, pasti Tuhan juga mempunyai janji-janji. Janji-janjinya Tuhan itu banyak sekali kepada anak-anak Allah. Bapak Ibu. Tetapi selain janji, kita juga harus untuk menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh, bukan hanya di dalam mulut, tetapi ini betul-betul sungguh-sungguh anak Allah. Kita harus apa? Di dalam Lukas 9 ayat 23. Selain janji Allah, apapun yang Allah janjikan kepada anak-anak Allah, tetapi kita juga harus mengikuti, yaitu apa? Kita mau menderita bersama Yesus. Bapak Ibu baca Bu. Lukas 9 ayat 23. Ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, untuk kita menerima janji-janji Allah, kita harus berani memikul salib. Memikul salib itu kapan? Setiap hari Bapak Ibu. Pikul salib, sangkal diri setiap hari Bapak Ibu. Supaya kita mendapat warisan kerajaan surga. Di dalam Roma 8 ayat 14, memang kita mendapat warisan kerajaan surga untuk anaknya Mbak Elis. Misalnya ini Mbak Elis tidak ada, pasti rumahnya dikasihkan kepada tetangganya. Bukan dikasihkan saya atau Mbak Erlin atau Mbak Yati, tapi pasti dikasihkan ke anaknya. Mbak Erin juga mungkin mesin-mesin jahitnya nanti dikasihkan diwariskan ke anaknya. Tuhan Yesus juga gitu. Kita semuanya dapat warisan Bapak Ibu, yaitu kerajaan surga. Kalau kita mati, dijamin masuk dalam kerajaan surga. Karena Yesus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Sekarang Bapak Ibu, kita baca di dalam Roma 8 ayat 17. Ya. Roma 8 ayat 17. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya. Makanya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berarti kita harus berani menderita bersama Kristus. Kapan itu beritanya? Setiap hari Bapak Ibu. Jangan sampai ikut Yesus itu milih istilahnya enaknya aja. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kalau ikut aku kamu akan menjadi kaya. Kalau ikut aku hutang-hutangmu semuanya lunas. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kalau ikut aku tidak ada masalah. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan kekuatan. Kita diberikan kekuatan pada saat kita mengalami masalah, mengalami penderitaan. Kita itu kuat. Kita berjalan sampai hari ini Bapak Ibu, ini luar biasa. Kita semuanya kuat. Jangan sampai Tuhan Yesus keselamatanmu, surgamu, kamu tukar dengan hal-hal apapun yang di dunia ini yang sifatnya tidak kekal. Suatu saat, misalnya Mbak, siapa namanya adiknya, anaknya Mbak Eri, Mbak adiknya, Alia, Kaila, ini besar ini ya, sudah besar.
sudah wis waktunya merit gitu ya nanti loh nggak sekarang. Ketemu sultan misalnya ya amin. Terus terus disuruh meninggalkan surga. Terus mau Bapak Ibu mau mendapatkan kekayaan apapun ternyata besoknya meninggal. Ini umpama loh ya. Saya dulu pernah bayang gitu. Tuhan, misalnya saya itu dapat kolam renang, dapat apapun ini masuk kuliah ini. Terus besoknya aku mati, nggak percuma Tuhan. Saya pernah bayang gitu loh Bapak. Jadi saya itu betul-betul tidak berani main-main. Iya loh. Kita itu dapat rumah, dapat kolam renang. Saya itu pernah punya pikiran seperti itu. Ya karena saya juga pernah diiming-iming seperti itu. Terus besoknya mengalami sedih sehari kawin teng-teng seperti raja dan ratu. Besoknya mati Tuhan. Karena itu kan yang dicari setan Bapak. Pada saat kita jauh dari kuasa itu diambil untuk ngebek-ngebek rokok. Jadi itu makanya Bapak. Akhirnya orang lakukan. Jadi makanya Bapak itu. Penderitaan apapun, masalah apapun jangan sampai menjauhkan kita dari surga. Karena kita hidup di bumi ini loh sementara. Betul ya enggak Bu ya? Hidup sementara kan? Puji Tuhan kalau sampai 100 tahun. Kemarin bapaknya Bu Maria umurnya 82 tahun. Itu dapat bonus. Di Alkitab betul 70. Itu dapat bonus Bu Maria. Enggak cita Bu Maria. Terima kasih. Ya. Jadi masalah apapun, Tuhan aku ikut engkau Tuhan. Tapi aku cek sorry. Mikul salib sangka diri, percaya saja. Maju terus bersama Tuhan. Tuhan itu selalu ada di dalam musim hidup kita. Pada saat hidup kita susah, jalan saja, semuanya akan terlewati kok. Seperti saya juga nggak langsung ujuk-ujuk umurnya segini Bapak Ibu. Saya pernah mengalami muda, SMP, SMA, dewasa kuliah. Saya mengalami masalah, tapi kalau tak lihat ke belakang itu semuanya itu berlalu. Yang penting kita pegang Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Kita puji Tuhan menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan kita dianggap sebagai anak-anak Allah. Karena Yesus itu menjamin. Pemimpin yang menjamin itu di dunia ini hanya siapa Bu Maria? Yesus Kristus. Kuburannya dia kosong, coba cari di Israel. Kuburannya Yesus itu nggak ada. Bapak itu karena dia bangkit, dia ke surga membuat kita rumah. Dan kita harus setia, bukan mengawali. Itu yang terpenting di kita. Pertama kita bergelora melayani Yesus, cinta Yesus, first love. Tetapi di akhirnya meninggalkan kita itu jauh dari Tuhan. Justru yang utama itu yang terakhir Bapak Ibu. Kita ambil contoh di Amerika pada saat itu ada 3 orang. 3 orang ini kita contoh ya untuk kehidupan kita. Supaya kita belajar dari tokoh-tokoh ini Bapak Ibu. Billy Graham pada waktu itu pergerakan orang Kristen di Amerika. Makanya Amerika kan waktu itu banyak yang percaya Tuhan. Pergerakan 3 orang ini. Billy Graham, Charles Templeton, sama John Clifford. Ini Bapak Ibu, kalau yang Charles Templeton ini bayangkan 1 tahun khotbahnya 1.500 Bu. Padahal 1 tahun itu berapa hari? 365 hari. Berarti kalau 1.500 itu dia rata-rata itu sehari itu 3 kali. Padahal kan nggak mungkin ada Senin ya. Senin mungkin dia juga khotbah, Minggu juga khotbah. Terus kapan saatnya kita kapan? Kapan saatnya kita bersaat teduh? Kapan saatnya kita berdua dengan Tuhan? Kapan saatnya kita membaca firman, merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yosua 1 ayat 8. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu kekuatan kita. Badai apapun kita bisa kuat. Akhirnya sekuat-kuatnya manusia, iblis lebih pintar, lebih kuat. Akhirnya apa? Pada saat akhir hidupnya, dia meninggalkan Tuhan. Dia menjadi tidak percaya Tuhan. Padahal pertama itu bergelora Bapak Ibu. Akhirnya dia mati meninggalkan Tuhan. Lah itu yang terpenting, bukan awalnya,
tetapi akhirnya Bapak Ibu, dia meninggalkan keselamatannya. Pada saat ngomong tentang Yesus, dia diwawancarai, dia sempat menitiskan air mata, tapi akhirnya dia meninggal Bapak Ibu. Terus tokoh yang kedua adalah John Clifford. Dia itu apa? Dia tidak bersyukur. Dia memberitakan firman Tuhan, tetapi kehidupannya, gaya hidupnya tidak sesuai dengan apa yang difirmankan. Dia bergaya hidup mewah ya, pokoknya tidak sesuai dengan yang difirmankan gitu. Terus bukan uangnya pribadi ya, dia tidak sesuai. Dan dia juga kecewa dengan Tuhan karena dua anak-anaknya itu sindrom. Tuhan aku sudah melayani, kenapa dua anakku ini sindrom, cacat? Dia kecewa dengan Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Padahal banyak orang Amerika dulu yang diselamatkan sama teman-teman ini, sama orang kelompok 3 ini, tim ini. Akhirnya dia meninggalnya itu kasihan Bapak Ibu. Di hotel Losmen, bukan hotel ya, Losmen Kumuh di Texas. Matinya itu sendirian di dalam kamar situ. Nah itu loh Bapak Ibu, jangan sampai kita sudah datang di Minggu Ceria, kita sudah berdoa, kita sudah mengandalkan Tuhan kekuatan kita, kita sudah menyembah memuji Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, tetapi pada saat iblis mencobai kita atau masalah apapun, badai apapun, kita meninggalkan Tuhan. Loh, pada saat kita meninggalkan Tuhan, kita bertobat, it's okay. Takutnya kita belum sempat bertobat Bapak Ibu, terus langsung dipanggil. Apa enggak ketemu dengan PW Gombel? Terus yang terakhir ini Billy Graham. Dia setia pada Tuhan di antara 3 temannya ini Bapak Ibu. Sampai akhir hidupnya dia dipercaya Tuhan, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Meninggalnya umur 90-an, 92 atau 90-an. Dia menjadi penasehat Gedung Putih. Dia menjadi penasehat presiden di Amerika. Dia setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya Billy Graham. Buku-bukunya banyak, kita bisa menjadi contoh Billy Graham untuk selalu setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jangan kau korbankan keselamatanmu, karena apa? Saudara-saudara semua ini sudah menjadi anak-anak Allah, sudah ditebus oleh darah Kristus. Hutang-hutang dosa kita sudah lunas terbayar. Jangan sampai kita meninggalkan keselamatan itu saudara-saudara. Oleh sebab itu, sampai kita itu menjadi apa? Setiap hari kita mengalami perubahan sampai kita serupa dengan Kristus. Sampai kita menjadi terang dengan tetangga-tetangga kita, keluarga kita. Sampai kita bisa mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, siapa musuh kita? Tuhan akan membela kita Bapak Ibu. Dan satu ayat terakhir Bapak Ibu, kita di dalam Wahyu 2 ayat 10b. Bu Maria bisa membacakan. Ini loh Bapak Ibu, kalau kita setia sampai mati Bapak Ibu. Wahyu 2 ayat 10b. Kalau kita setia sampai mati, Tuhan pun akan tahu Bapak Ibu. Upah saudara-saudara dan saya tidak sia-sia. Tuhan akan menyediakan rumah di surga. Tuhan akan mengadakan perlindungan dengan malaikatnya menjaga Bapak Ibu, adik-adik, keluarganya, anak-anaknya. Semuanya ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Ya, Wahyu 2 ayat 10b. Dan saya sangat percaya kalau kita orang tua ini sebagai pendoa buat anak dan keluarga, Tuhan pasti akan membela kita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin, puji Tuhan. Berarti kita semuanya di sini akan mendapat mahkota kehidupan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap pegang keselamatan itu Bapak Ibu. Ayo mari kita akhiri, kita menyanyi cerita untuk di dalamnya. Lama ya Pak? Iya. Tak pernah
sendiri dalam hidup ini. Karena Engkau tidak meninggalkan, tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel, Allah di dalam kami. Biarlah firman yang ditabur ini Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sehingga kami kuat, strong bersama Yesus kami Tuhan kami. Terpujilah namamu selalu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang serta